Shalom saudara sekalian, kita ketemu kembali dalam seri Renungan 2 Samuel dan hari ini adalah episode kita yang terakhir. Jikalau saudara ingin mereview kembali keseluruhan kisah dari 2 Samuel ini, saudara bisa kembali melihat 15 episode sebelumnya di playlist YouTube GKY Makassar. Saudara, Tuhan sangat peduli kepada motivasi atau alasan-alasan mengapa kita melakukan sesuatu. Sesuatu yang baik, belum tentu itu berkenan bagi Tuhan. Sesuatu yang baik yang kita lakukan, kalau dilandasi oleh motivasi yang salah, akan menjadi sesuatu yang tidak berkenan baginya. Kita melihat contoh ini di dalam 2 Samuel 24 yang merupakan pasal terakhir dari 2 Samuel ini. 2 Samuel 24 diawali dengan bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Saudara, mengapa Tuhan murka terhadap orang Israel kita kurang tahu, karena penulis tidak memberitahukannya kepada kita. Namun kalau kita membandingkan kisah ini dengan 1 Tawarik 21, ada sedikit perbedaan saudara. Penulis Tawarik mengatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Saudara, kita bisa mensinkronkan hal ini dengan pengertian begini, iblis membujuk Daud untuk menghitung orang Israel dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Raja Daud, saudara, kemudian memanggil Yoab dan para panglima tentaranya supaya mereka pergi ke seluruh wilayah Israel, dari Dan sampai Berseba, yakni dari utara sampai ke selatan, saudara, untuk melakukan sensus, untuk mengetahui berapa jumlah orang Israel dan Yehuda. Nah, ketika mendengar permintaan itu, saudara, Yoab sendiri menasehati Daud untuk tidak melakukan hal itu. Namun Daud tetap teguh bahwa sensus harus dilakukan. Nah, setelah sensus dilakukan selama 9 bulan 20 hari, saudara, jadi sensus itu dilakukan dalam waktu yang cukup lama, dan Yoab melaporkan jumlah Israel yaitu 800.000 orang yang bisa memegang pedang dan 500.000 orang Yehuda. Dan setelah sensus dilakukan, saudara, ayat yang ke-10 mengatakan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Saudara, apa yang salah dengan menghitung jumlah orang Israel dan Yehuda? Menghitung jumlah melalui sensus pada dirinya sendiri, saudara, bukanlah sesuatu yang salah. Keluaran 30 ayat 12, Tuhan sudah memberitahukan kepada Musa bagaimana caranya ketika para pemimpin melakukan sensus, saudara. Nah, di dalam budaya kuno, menghitung sesuatu menandakan kepemilikan. Sama seperti misalnya seseorang menghitung jumlah kambing domba yang dia miliki, bukan kambing domba milik orang lain. Dia menghitung jumlah kambing domba yang merupakan miliknya. Nah, siapakah yang sesungguhnya memiliki Israel? Tentu saja bukan Daud. Israel, umat milik kepunyaan Allah, bukan milik Daud. Nah, mengapa Daud melakukan sensus? Dan untuk apa sensus dilakukan, saudara? Apa yang salah dengan sensus itu? Para penafsir, saudara, mengatakan bahwa motif Daud melakukan hal itu adalah mengetahui kekuatan tentaranya. Dengan kata lain, motifnya yang tidak diucapkan adalah kesombongan. Sesungguhnya ia ingin melihat seberapa besar tanahnya, seluas apa kerajaannya, dan sekuat apa para tentaranya. Nah, setelah mengetahui semuanya itu, lalu apa, saudara? Kebergantungan kepada diri. Aku memiliki tentara yang cukup dalam peperangan. Kita sendiri tahu, saudara, bahwa sesungguhnya setiap kemenangan di dalam peperangan yang dilakukan oleh Israel bukanlah karena jumlah tentara atau kelihayan para tentara, tetapi karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan bukankah seringkali, saudara, kita mengalami sindrom yang dialami oleh Daud ini? Ketika kita berpikir bahwa setiap keberhasilan dan kesuksesan kita adalah karena kehebatan, karena keterampilan, karena kemampuan kita sendiri. Kita berilusi dan berpikir bahwa diri kita hebat. Dan karena kekuatan dan kehebatan kita lah makanya kita berhasil di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, namun Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Ia tidak sempurna,
tetapi sampai akhir kehidupannya ia memiliki sebuah hati yang peka kepada Allah. Berdebar-debarlah hati Daud. Istilah Ibrani yang digunakan adalah nakah, yang artinya adalah diserbu, diserang. Dengan kata lain saudara, jauh di dalam lubuk hatinya, Daud mengalami sebuah peringatan yang mengganggu mengenai ketidaksenangan Allah kepada apa yang diperbuatnya itu. Nah, pernahkah saudara mengalami hal seperti ini? Hati yang berdebar-debar ketika melakukan sesuatu yang tidak benar, merasa begitu terganggu dan hati tidak tenang ketika melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kalau iya, apakah saudara mengabaikan dan terus melakukannya, atau apakah saudara mengakhirinya dan berkata, aku telah bersalah kepada Tuhan, dan kemudian saudara meminta pengampunan kepadanya? Nah saudara, meskipun Daud telah sadar dan meminta ampun kepada Tuhan, namun dosa selalu menuntut harga yang mengerikan. Sama seperti peristiwa perzinahan Daud dengan Batseba sebelumnya saudara, konsekuensi dari dosa itu begitu mengerikan. Nah, seorang Nabi Allah datang menyampaikan 3 pilihan hukuman yang harus Daud pilih sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu. 3 tahun kelaparan di Israel, atau 3 bulan melarikan diri dari musuh yang terus mengejar-ngejar, atau 3 hari penyakit sampar di seluruh negeri. Daud disuruh memilih satu di antara 3 hal itu sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu. Nah saudara, ini adalah sesuatu bagian di dalam Alkitab di mana seseorang diberi kesempatan untuk memilih konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan. Dan 3-tiganya adalah konsekuensi yang mengerikan saudara. Dan Daud memilih pilihan yang ketiga. Dan 70.000 orang Israel saudara mati saat itu karena kebodohan dan kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Nah saudaraku, kita melihat sebuah prinsip yang umum di sini. Seringkali karena kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin, konsekuensi itu ditanggung oleh rakyat yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ketidaktahuan rakyat itu bisa kita lihat di bagian akhir dari pasal ini ketika Daud datang ke tempat seorang yang bernama Araunah dan mendirikan mezbah bagi Tuhan supaya tulah yang menimpa Israel itu berhenti. Araunah saudara datang menyambut raja dan merelakan memberikan tanahnya tanpa tahu apa-apa dan merasa mendapatkan kehormatan untuk memberikan kepada Daud apa yang dia miliki. Nah, setelah mendirikan mezbah dan memberi persembahan, tulah pun berakhir. Bau dari persembahan Daud merupakan bau yang wangi bagi Tuhan. Nah saudara, usia yang dewasa bukanlah sebuah jaminan terhadap kedewasaan atau bebas dari melakukan kesalahan. Di dalam Ayub 32 ayat yang ke-9 dikatakan, bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Dan Daud melakukan kesalahan ini ketika dia sudah memenangkan begitu banyak pertempuran, ketika dia sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak bersama dengan Tuhan. Namun semakin seseorang dewasa atau bahkan semakin lama berjalan bersama Tuhan, hal itu bukan jaminan seseorang menjadi kebal terhadap dosa. Kita tidak akan pernah menjadi kebal terhadap godaan dosa, saudara. Justru seringkali mereka yang jatuh paling keras adalah mereka yang telah berjalan paling lama bersama Allah. Dan ketika seorang pemimpin, khususnya pemimpin-pemimpin agama, menyimpang dari kebenaran, konsekuensinya seringkali bersifat menghancurkan dan jangkauannya begitu luas. Dalam pasal ini, 70.000 orang meninggal karena kesalahan yang dilakukan oleh Daud. Dan itulah catatan 2 Samuel tentang kehidupan Daud. Satu raja-raja yang mencatat detail saudara bagaimana detik-detik akhir dari kehidupannya. Kematian Daud, raja terbesar yang pernah Israel miliki, menandai akhir dari sebuah era yang tidak akan pernah bisa terulang kembali. Seberapapun besar dan agungnya Salomo, anak Daud yang kemudian menggantikannya saudara, namun ia tidak pernah bisa menyamai pemerintahan ayahnya Daud. Rasul Paulus saudara meringkaskan mengenai kehidupan Daud ini kelak di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Saudara, tidak banyak yang mempunyai tujuan besar seperti Daud, namun setiap kita seharusnya mempunyai tujuan hidup. Karena tidak ada seorang pun yang diciptakan oleh Allah dan diberi kehidupan di bumi ini yang tidak berarti. Mungkin tidak seberapa besar seperti Daud,
Tetapi apapun itu, kita harus menemukan dan melakukan apa yang menjadi tujuan kita berada di zaman ini. Tragedi dari segala tragedi adalah jika kita harus hidup dan mati tanpa harus menemukan tujuan mengapa kita hidup. Tujuan hidup Daud adalah mengabdi sebagai seorang raja dan untuk mengabadikan kebenaran di Israel. Nah, apakah tujuan hidup saudara? Sudahkah mengetahui tujuan mengapa saudara berada di zaman ini, di negeri ini, di komunitas di mana saudara ditempatkan? Kelak ketika usia senja tiba dan kehidupan akan berakhir, maka kita bisa merasa puas karena telah melayani tujuan Allah terhadap kehidupan yang Ia berikan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk hidup di dalam zaman ini dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Sampai ketemu di dalam seri renungan berikutnya. Amin.